Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Muhammad Reza Ananda. Kita bikin video gaming lagi bareng eFootball 2026 dan gue bakal share kalau gue baru aja dapetin pemain Epic Bansos lagi yang namanya itu ini dia si El Hadji Diouf. Dia ini legendnya Senegal. Kalau secara statistik dia di sini tingginya 180, umur 21, dominan kakinya kaki kanan dan untuk asal klubnya tuh katanya Liverpool ya. Gue juga nggak begitu paham kalau soal sejarahnya El Hadji ini kayak gimana. Dia ini tipenya pemburu gol atau goal poacher ya. Bisa jadi winger juga. Gaya AI-nya lari lincah, peluru melesat. Oke, sekarang kita coba bahas racikan nih. Nah, buat El Hadji ini dia by default itu racikan maksimalnya di 102 max ratingnya ya. Tapi syaratnya teman-teman harus pakai manajer Capello. Nah, ini untuk statistik defaultnya ya. Dia punya offensive awareness, kesadaran menyerang biru, terus juga finishingnya biru, speed biru, akselnya biru, balance stamina biru. Nah, untuk memaksimalkan kemampuan dribblingnya, di sini gue akan coba bikin racikan manualnya ya. Nah, kalau udah diracik manual kayak gini nih, dia tetap punya rating maksimal 102 dan dia jadinya punya kesadaran menyerang biru, dribbling biru, finishing biru, terus speed tetap biru, akselnya masih biru, stamina-nya masih biru tapi balance-nya sedikit nurun. Tapi nggak masalah karena balance-nya masih hijau. Dan jarang-jarang banget kita punya striker yang balance sama kontak fisiknya itu hijau ya. Karena kalau kita bandingin sama Atep dengan rating yang ya hampir mirip-mirip lah ya, dia kontak fisiknya tuh jelek banget. Dia masih merah ya. Terus dia kicking powernya juga sayangnya masih hijau sih, nggak yang biru. Jadi kalau buat tendang-tendang kencang tuh memang agak kurang ya. Tapi untuk statistik atletisnya dan attackingnya bisa dibilang nggak ada yang merah. Ini udah oke banget untuk sekelas pemain bansos. Dan di situ paling minusnya untuk placing dan tendangan lengkungnya itu masih kuning. Terus untuk passing rendah dan lambungnya juga masih kuning. Tapi untuk heading dia hijau. Jadi kalau teman-teman tertarik buat pakai gaming-gaming sundul gitu, kayaknya menarik untuk dicoba. Walaupun dia tingginya pendek. Jadi bukan dia nggak bisa nyundul, tapi nanti mungkin teman-teman harus memanfaatkan momentum yang pas supaya teman-teman bisa nyundul pakai LHG Diouf ini. Kayak gitu. Dan dribblingnya ini harusnya nanti bakal enteng di gameplay. Walaupun nggak enteng banget karena yang statsnya itu biru cuman di bagian dribbling aja, ball control sama tight possessionnya itu masih hijau seperti itu. Nah, untuk keahliannya dia punya tipuan bola, pindah sisi, sundulan, lengkung jauh, ada acrobatic finishing juga, ada one touch shoot. Ini penting kalau one touch shoot ini karena buat ngambil keputusan cepat ini berguna banget nih. Ada phenomenal finishing juga buat special skillnya dia, ada umpan silang juga, gamesmanship atau kalian bermain game, superioritas udara dan semangat juang. Jadi ini bisa dibilang pemain ini tuh multifungsi ya. Bisa teman-teman pakai di darat atau bisa juga teman-teman pakai di udara buat main sundul-sundul walaupun ya tingginya cuma 180 jadi nggak bisa berharap banyak ya. Dan kita bakal langsung cobain gimana rasanya gameplaynya dia kalau udah gabung sama squad full epic bansos gua. Di sini gua akan main My League aja yang intensitasnya nggak begitu tinggi ya. Info-info. Sekarang gue udah masuk ke game week 31. Di sini gue pakai Barca, masih di peringkat satu, masih aman. Selisih poinnya juga udah jauh tuh lumayan. Di bawah gue poinnya 64, sedangkan gue itu udah 79. Dan untuk top skornya sementara ada di Atep, dia udah megang 37 gol ya. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya gimana enaknya Atep itu di gameplay, terutama di My League versus AI atau di divisi versus AI. Tapi kalau untuk main divisi, ya teman-temannya harus ya bersabar sedikit lah kalau pengen pakai Atep ya. Karena Atep ini tipikal yang harus dikasih ruang banyak supaya nggak gampang kena body. Apalagi kalau udah kena pemain-pemain badak kayak Turam, Cannavaro dan lain-lainnya gitu ya. Buat squad yang gue pakai kurang lebih racikannya kayak gini. Untuk formasinya gue pakai 4-2-2-2. 4-2-2-2-nya tapi ini gue modif ya. Di sini gue modif supaya CB dan DMF-nya itu gue bikin rapat lagi ke tengah supaya pertahanan di bagian tengahnya itu lebih terjaga. Dan untuk CF-nya juga CF-nya gue rapetin ke tengah juga supaya nggak terlalu lebar dia nanti pas nyerang ya. Dan untuk pemain cadangannya di sini gue bawa CB-nya dua, ada Marquinhos sama Van Basten. Terus lebihnya gue banyak bawa pemain tengah sih. Dan di sini gue banyak bawa CF. Ya buat opsi aja sih. Nanti tinggal keputusan AI mau bawa yang mana. Karena untuk pergantian pemain gue terbiasa pakai pergantian auto. Ya biar simple aja. Untuk CF-nya di sini gue bawa
Nistelrooy yang bansos juga, bukan bansos sih, lebih tepatnya ini beli di koin starter pack. Di sini dia tipenya Fox in the Box atau pemburu peluang. Terus di sini gue bawa Gareth Bale bansos yang blitz curler. Biasanya ini gue mainin barengan sama Atep, tapi kali ini karena gue pengen coba El Hadji-nya, jadi gue singkirin dulu. Dan gak ketinggalan gue bawa POTW-nya Bape yang ya teman-teman tahu sendirilah. Bape ini mau versi kartu apapun itu tetap aja enak. Oke, langsung aja kita pakai di gameplay ya. Buat Mylik ini di sini gue pakai level legend dan gue nggak tambah booster apa-apa supaya nanti boosternya itu gue pakai di pertandingan penting aja ya. Jadi gue membiasakan diri untuk tidak menggunakan doping ketika bermain di level legend kayak gitu ya. Biar skill gue terasah juga. Oke, langsung aja kita coba gameplaynya seperti apa serunya menggunakan LHG di off ini. Tapi gue akan tetap coba senatural mungkin ya, nggak maksain si LHG ini untuk ngegolin gitu. Jadi ya semampunya dia aja nanti di lapangan kayak gimana ya. Oke, kita langsung ajak dia main aja. Aduh, ini agak berat ya karena memang sambil screen recording. Biasanya di awal ini gue pakai dua bar biru untuk bertahan, tapi kali ini gue akan coba main netral aja. Apakah bisa? Aduh, ya, nice. Berhasil ngepres si Rijkaard ya. El Hadji, aduh, gagal dia. Oke, nah, nice. Sylvester ini dia untuk intercept nggak stabil ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga kurang gitu kan. Karena memang dia fokusnya back sayap penyerang ya. Oke, press terus. Nice. Itu dia. Karena untuk back gue punya Saceres. Bedak sekali Saceres ini. Dia pemain bansos yang bisa dibilang dia broken card ya. Jadi statistik apa namanya di dalam database-nya itu bisa seolah-olah lebih tinggi dari aslinya. Kalau aslinya ya Rajik Manual ya paling cuma 101 atau 102 gitu ya kan. Tapi di in game tuh dia bisa seolah-olah kayak pemain yang ratingnya itu 105. Oke, nice. Snyder ya nggak kekejar karena emang dia speednya kurang sih. Coba kalau seandainya di situ tadi ada Atep mungkin bisa kekejar bolanya. Oke. Aduh, agak susah juga kalau main sambil recording ya karena performa HP juga otomatis sedikit menurun. Oke, kita press terus. Nice. Oke, nice. Aduh, kena serangan kita. Kita press aja. Dan, masih bisa ditahan sama back. Itulah alasannya kenapa gue masih mempertahankan Tony Adams ada di squad gue. Karena Tony Adams ini walaupun dia keong ya, tapi dia dev awareness-nya tuh bagus. Sebenarnya bisa, ada caranya supaya Tony Adams ini speednya bisa biru ya. Tapi dengan syarat ya korbanin statistik yang lain gitu. Atep, aduh, kena body dong. Oke, itu dia babak pertama kosong kosong. Ya kayak gitu ya guys ya. Mohon maaf nih kalau gameplaynya kurang maksimal karena ya performa HP juga ikut menurun karena gue sambil screen mirroring ya kan. Kita coba dua bar bertahan aja deh supaya aman. Dan di sini ya gue pasrah aja untuk golnya nanti kayak gimana. Oke, nice. Langsung ke depan aja. Cepet transisi, langsung transisi menyerang. Oke, transisi menyerang. Oke, dapat gongnya nih. LHG. Itu dia. Dengan skill fenomenal finishing yang dia punya, jadi untuk finishing
nggak terpengaruh sama situasi ya. Jadi meskipun dia sambil di press juga tetap bisa melancarkan tendangan ya. Luar biasa pemain yang sebenarnya mungil nih, tapi untuk gameplay ya boleh lah ya bisa dipakai. Dan untuk statistiknya secara rating itu dia sedikit di atasnya pemain-pemain legend yang kemarin ada di event selection tuh ya, yang dimana gue di situ beli Atep. Karena kalau yang untuk rombongannya Atep dan kawan-kawannya itu maksimal ratingnya ada di 101. Sedangkan untuk El Haji ini dia bisa kita push sampai 102. Oke, kita balik ke gameplay, fokus di gameplay dulu kita. Dan ternyata masih menit ke 55 ya. Aduh, gue kira udah menit ke 60-an gitu. Kita bawa dribbling dulu. Oke, ke bawah aja kita. Sayang banget momentumnya kurang pas. Oke, oke. Kita press aja. Nice. Vitor Baya ini ya love hate relationship banget ya sama gue ini karena dia ini kiper yang performanya nggak bisa ditebak. Kalau lagi jelek-jelek banget, tapi kalau lagi ada di sisi musuh atau ya emang lagi on fire, terbang-terbang bro. Dan refleksnya juga eh gak ada obat. Refleksnya itu cakep dah pokoknya dah. Teman-teman nanti harus cobain dah. Kalau yang punya Vitor Baya tapi belum kepake, nah waktunya pakai dah. Oke, kita ke bawah dulu. Ada Ricky Puig. Oke, ada Atep di sana. Kita coba blitz curler nggak sih? Masih gagal guys. Kita coba untuk tidak memaksakan diri main blitz dulu ya, karena ini sambil recording. Agak berat juga gameplaynya. Oke, nice. Oke, kita ke bawah aja. Ada El Haji, El Haji, El Haji. Ayo dong, maju, maju. El Haji maju. Nice. El Hajinya maju, El Hajinya maju. Atepnya kita ajak blitz. Gagal lagi guys. Ya itu resikonya kalau misalkan mau tendangan blitz itu harus punya ruangan cukup dan situasinya musuh itu nggak lagi ngepres ya. Oke, kita balik aja ke bawah. Ada Atep di sana. El Haji Diouf, El Haji Diouf. Oh dapat. Aduh, masih ke body dong. Kita fokus dulu guys. Sorry guys, agak hening suasananya. Oke, El Haji lagi, El Haji lagi. Aduh, gagal. Ya memang gue harus mengakui kalau skill gue dalam bermain eFootball tuh belum seberapa ya. Jadi sisi negatif gue adalah ketika udah masuk ke final third, itu pengambilan keputusan gue suka buru-buru. Oke, ada Atep di sana. Atep, Atep, Atep. Aduh, gagal guys. Oke, dapat lagi. Sneijder, Van der Vaart. Aduh, ya itu dia. Lumayan ya kita bisa dapat gol dari El Haji nih. Padahal kita di awal nggak niat untuk nge-push dia supaya nyetak gol, tapi karena tadi ada kesempatannya, jadi ya udahlah ya. Kita golin aja sekalian gitu. Dan skor akhirnya 1-0 buat kemenangan tim kita Barcelona. Kita cek sekarang kita ada di ranking berapa nih? Oke. Oh iya, karena kita nih sekarang ada event FIFA e World Cup di eFootball, jadi teman-teman bisa kumpulin poin setelah teman-teman selesai menjalankan suatu pertandingan dan poinnya itu nanti bisa ditukar sama eh coach Gennaro Gattuso gitu ya kan. Ya lumayan lah bansos. Ya nggak bansos-bansos amat. Habis ini kita coba rekrut ya. Kayak gimana. Dan sekarang peringkat 82 masih jauh jaraknya sama peringkat kedua kita. Kayak gitu. Nice banget. Oke, sebagai closing dari video gameplay kali ini, kita akan coba rekrut si Gattuso ya. Ada di sini. Nah, ini dia. Poin kita sekarang udah 178. Kita langsung rekrut aja. Boom. Yoi, kita dapat. Kita coba lihat.
Kayak gimana sih dia itu? Gattuso dia ini gaya mainnya tuh dominan di satu tipe aja ya, di menyebar ke sisi. Kita lihat coba detailnya kayak gimana. Oke, kecenderungan pelatihnya ternyata dia sukanya ke pemain veteran. Jadi kalau kita punya banyak pemain veteran, itu poin experience laganya itu bakal ditingkatin. Ya, layaknya Liga Italia lah ya, Liga aki-aki. Nah, untuk boosternya di sini dia punya booster tackle plus satu dan booster umpan lambung plus satu. Lumayan lah ya. Dan dia juga punya link up play. Link up play-nya itu umpan panjang diagonal. Jadi tipikal buat teman-teman yang suka pindah area permainan atau suka main crossing-crossing ini cocok nih. Tapi kalau di gue sih kayaknya nggak kepake karena gue lebih suka gaya main terobosan. Jadi untuk review LHG-nya sekian dulu guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau videonya masih belum maksimal dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.